Jadi begitu lahir kan, aku tadi bilang full ASI eksklusif, nggak ada debat. Pokoknya 6 bulan nggak usah ditambahin apapun. Anak saya ditaruh di mana? Di mana? Kok saya Di mana ditaruh? Di mana Di ya? lemari. Ya. Sebenarnya hitungannya tuh dari kapan sih, Dok? 1000 hari pertama kehidupan seorang manusia, ya, itu dihitung dari sejak dia dalam masa kandungan. Itu akibat adanya asuhan lah istilahnya, atau kekurangan nutrisi yang terjadi pada saat 1000 hari pertama kehidupan tersebut. Dan salah satunya adalah masa kehamilan. Ini kalau misalkan untuk moon parents nih yang tertinggal, misalkan kayak baru nonton podcast ini, baru tahu ya ampun ternyata 1000 hari pertama kehidupan itu dari pertama kali konsepsi, dari pertama kali hamil. Aduh, dari kemarin saya makannya sembarangan. Anggaplah misalkan terjadi ketertinggalan. Misalkan ada yang, ya ampun dari kemarin saya yang penting anak lahap aja, yang penting anak makan asal masuk aja, baru tahu ternyata sebegitu pentingnya untuk masa depan. Kalau terjadi ketertinggalan seperti itu gimana nih, Dok? Nutrisi apa nih yang harus dikejar nih, Dok? Kalau dari kehamilan ya, sampai saja berlanjut sampai dengan dia berkembang sebagai anak ya, sebenarnya nggak ada kata terlambat ya. Gitu. Begitu kita tahu langsung kerjakan. Jadi tidak ada kata terlambat untuk hal-hal seperti ini. Sehingga misalnya dalam kehamilan, saya belum punya nih ilmunya, baru nonton podcast baru tahu, langsung mulai aja. Langsung aja. Karena prinsipnya manusia itu kan makhluk yang dinamis. Oke. Ya kita punya kemampuan adaptasi, kita punya respon terhadap stimulasi dan hal yang positif itu bagus gitu. Apalagi pada 1000 hari pertama. Kalau udah lewat ya nggak masalah, mulai aja sesuai. Apalagi anak dengan demikian kompleksnya tahap perkembangan, bisa beda-beda tiap tahun, tiap tahap punya cara sendiri. Ya nggak ada salahnya, tetap aja dimulai dijalani. Misal ada nggak nih, Dok, kayak nutrisi apa yang mesti harus ditingkatin konsumsinya biar biar nutrisi yang diterima anak juga optimal? Ada nggak sih, Dok, misalkan? Nah, jadi tadi yang disampaikan Dr. Atila, terjadi kekurangan vitamin D pada anak, kekurangan zat besi, itu kemungkinan besar terkait dengan kondisi ibunya yang juga mengalami hal yang sama ketika si anak dalam kandungan. Jadi ini saling berkaitan nih. Tugas saya adalah nyiapin si ibu nggak boleh sampai kekurangan zat besi. Karena kalau dia kekurangan zat besi dan sampai anemia, si anaknya berpotensi lahir dalam kondisi gangguan pertumbuhan dan juga nanti zat besinya rendah juga yang dibutuhkan pada saat dia nanti berkembang kan. Oke, berarti mungkin ada kayak nutrisi-nutrisi tertentu nih yang harus kayak tadi kan yang dokter sampaikan. Oke nih, begitu nonton podcast ini ternyata asam folat tuh penting. Berarti mungkin nutrisi asam folat lebih diperhatikan. Maksudnya semua nutrisi memang penting, tapi untuk ibu hamil terutama asam folat tadi, asam folat diperhatikan. Terus apa tadi, Dok? Zat besi. Vitamin D gitu. Mungkin yang harus lebih kita concern gitu ya untuk terutama untuk yang hamil. Kalau misalkan untuk anak sendiri juga sama ya, Dok ya? Sama. Tapi terus terang nutrisi dan stimulasi dua itu pilar yang penting ya. Kalau kita sudah memberikan nutrisi yang baik, yang udah yang paling keren deh, semua vitamin diberikan, makanan makronutrien yang sudah baik, tapi stimulasi yang nggak kita berikan, percuma. Karena dia perlu distimulasi juga. Jadi dia misalnya hidup di dalam lingkungan yang benar-benar makanannya udah yang paling bagus, semuanya bagus, tapi tidak kita berikan stimulasi, ya sudah tidak optimal juga, karena stimulasi itu juga merupakan hal penting. Tapi kebalikannya juga, kalau kita ada stimulasi tapi nutrisinya nggak diperhatikan, jadi dia dua pilar yang sangat penting. Itu dua-dua sama harus berjalan seimbang pada ya, Dok, anak, ya? betul. Nah, kenapa di antara sekian banyak vitamin tuh pas saya hamil dikasihnya vitamin D nggak boleh putus, vitamin D nggak boleh putus, berarti emang sepenting itu ya, Dok ya? Ya, jadi kita harus melihat si vitamin D ini sebagai sebuah titik sentral dari berbagai isu kesehatan saat ini. Dulu secara klasik kita hanya mengenal vitamin D berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kalsium di tubuh kita. Tapi kini berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada kaitan antara kekurangan vitamin D dengan berbagai isu kesehatan atau penyakit-penyakit yang terjadi pada diri kita semua. Dan itu kompleks. Yang menariknya adalah lintas organ, lintas sistem. Dia berperan dalam otak, dia berperan dalam sistem hormon, dalam sistem imun, tumbuh kembang, tulang, otot. Jadi saluran cerna. Jadi berbagai macam permasalahan ini seperti ada kaitannya dengan vitamin D. Itu satu. Kalau pertanyaan apa ke semua vitamin penting? Kenapa ini menjadi isu vitamin D? Karena tadi
meskipun vitamin D itu satu-satunya vitamin yang bisa kita buat sendiri, ya, dengan diaktifkan sinar matahari, ya, tapi ternyata dalam banyak penelitian di Asia itu, terutama Indonesia, kita banyak kekurangan vitamin D, ya, tadi kita sebut matahari. Dan vitamin D itu rata-rata dicukupi lewat konsumsi sekitar 10% sampai 20%. Dari makanan. Iya. Jadi meskipun kita sudah berusaha untuk makan dengan prinsip gizi seimbang, ada hal tertentu yang belum kita ketemu nih, belum klik nih, kok nggak bisa solve ya. Nah, maka itu kita perlu mencari solusinya. Nah, ternyata dari seluruh manusia Indonesia, kita kumpulin perempuannya, ternyata mereka banyak kekurangan vitamin D. Dan mereka ini kan juga akan hamil nantinya dalam kondisi kekurangan vitamin D. Sedangkan kehamilan terus berjalan kan, hanya 9 bulan. Apakah kita harus mengandalkan diet tadi, 10-20% tadi, memakan telur 10 sehari atau berapa gitu kan? Atau kita mengambil waktu lebih sering untuk kena sinar matahari, tapi ada kendala ya, panas dikit, UV-nya makin besar, risiko kanker kulit, iritasi, dan lain-lain. Sehingga salah satu solusi yang memang banyak juga dianut di berbagai negara, ya, untuk berbagai macam kelompok loh, nggak hanya ibu hamil, anak atau lansia atau pada kebanyakan ya suplementasi. Nah, memang saat ini belum ada kesepakatan ya. Berapa sih sebenarnya seorang itu harus rutin minum vitamin D supaya aman? Gitu belum ada. Tapi setidaknya disarankan kalau memang berpotensi mengalami kekurangan vitamin D, kalau bisa cek sehingga kita punya gambaran, kita harus koreksi berapa dan dosis berapa kita tentukan. Biasanya begitu. Kalau cuman kan pemeriksaan laboratorium ini tidak merata ya. Ada daerah tertentu cukup mahal, nggak merata, dan nggak semua orang bisa punya akses mudah. Maka itu salah satu solusinya adalah lakukan suplementasi rutin ya. Tapi sebaiknya tetap di bawah pengawasan tenaga medis. Ya. Nah, begitu juga pada ibu hamil. Bagi daerah atau bagi ibu-ibu hamil yang punya akses ke laboratorium, bagus banget kalau dicek. Ya, kebetulan kalau kita mungkin di Jakarta gitu dok ya, dia ke lab, dia bisa mudah banyak pilihan, dia cek lab. Ada juga yang bisa ke rumah segala macam. Dan lain-lain ya. Kalau misalnya kita tahu kadarnya, kita bisa kira-kira dosis berapa yang diperlukan oleh ibu. Dan itu sangat individual dan bervariasi. Jadi, mengapa vitamin D itu penting? Nah, kalau pada kehamilan sendiri, mulai ada mulai banyak dan ada penelitian yang menunjukkan bahwa berbagai macam komplikasi kehamilan itu terkait dengan adanya kekurangan vitamin D pada tubuh seorang ibu hamil. That's why ya, kenapa saya tuh hamil 2 kali pasti selalu selalu disarankan diberikan suplementasi vitamin D. Jadi pertanyaan juga terjawab hari ini, karena hamil anak pertama ada vitamin D lagi, hamil anak kedua ada vitamin D lagi, karena ternyata memang harapannya supaya kehamilannya tuh berjalan lancar dan meminimalisir. Misalnya misalnya preeklamsia. Ternyata ditemukan ada kaitannya. Diabetes mellitus gestasionalnya diabetes pada kehamilan ya. Atau pertumbuhan janin terhambat IUGR, atau berat bayi lahir rendah yang bayinya kecil-kecil. Karena ada juga jurnal penelitian yang mencoba mengaitkan kalau ditambah sekian IU, berat bayinya bisa bertambah sekian gram. Nah, tapi ya dok ya, mulai banyak tuh. Tapi saya nggak tahu ini jurnalnya emang valid atau enggak ya dok ya, kan saya baru dengar juga dari dokter. Tapi memang anak pertama kan saya sempat cek lagi tuh waktu saya dapat materi ini, saya cek lagi nih dok. Waktu anak pertama pas saya ada bikin highlight tuh di Instagram saya. Pas anak pertama pas saya cek ternyata vitamin D-nya tuh saya 500 IU. Nah pas anak kedua saya 5.000 IU. Nah dan berat anak saya pas lahir memang berbeda dok, dari panjang dan juga beratnya. Saya nggak tahu ya, mungkin apakah itu memang salah satu faktornya atau mungkin kebetulan, tapi kayak dengan tadi yang disampaikan oleh dokter kok kayak cocok ya? Cocok gitu, karena memang ketika suplementasinya tercukupi, anak saya berat lahirnya memang lebih besar daripada yang pertama gitu ya dok. Ternyata itu memang mempengaruhi juga ya dok ya? Ya, jadi itu menarik sekali karena memang sudah dikaitkan tuh antara beratnya kecil dengan vitamin, meskipun multifaktorial ya. Karena kan nggak mudah untuk menemukan suatu penyebab dari suatu kondisi itu multifaktorial. Apalagi kehamilan anak konsepnya sangat kompleks sekali. Tapi ya kita mencoba dengan keilmuan yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan, satu persatu kita uraikan permasalahannya kan. Ini ketemu satu vitamin D nih. Kemarin zat besi isunya dulu. Sebelum lagi asam folat. Asam folat itu seluruh dunia, WHO udah state ya. Vitamin D kalau dibilang mulai banyak buktinya, tapi mungkin belum ada
suatu konsensus internasional atau disepakati sedunia bahwa kita punya kadar sekian harus dilakukan gitu kayak asam folat ya, belum. Termasuk juga yang mau program hamil belum ada, tapi kita mulai mengarah ke sana. Dan kita kalau memang ada defisiensi kita perbaiki, dan kita berharap dengan mencukupi maka kita bisa meminimalisir resiko dan peluang terjadinya hal yang nggak diinginkan tadi. Dan sebenarnya gimana kita kayak mau landing kan, nyiapin bayi itu biar ke dokter Atila, wah ini selama kehamilan kelihatan banget nih, simulasi bagus, susu bagus, wah gitu. Itu kelihatan dokter anak lebih tahu tuh. Jadi sebenarnya dokter anak itu punya pengalaman banyak ya. Karena saat lahir kan bayi dokter objeknya nggak megang gitu. Dokter anak itu yang bisa menilai, oh ini bagaimana perjalanan kehamilan. Maka nanya, gimana kehamilannya? Oh ada resiko ini, oh berarti bisa ada suatu ritmentus apa enggak gitu pas lahir. Oh baik. Nah kalau begitu sudah lahir sampai anak 6 bulan nih kita menyusui kan berarti kita concern terhadap asupan makanan ibu. Nah ketika sudah MPASI ini dok, ada nutrisi penting apa nih yang harus ada di dalam MPASI nih dok? Ya, tetap yang tadi. Jadi dengan gizi seimbang ya, ada makronutrien dan mikronutrien. Itu no debat. Makronutrien, karbohidrat, protein, lemak. Nah, kalau mikronutriennya nih dok, yang harus sama dipenuhi. mikronutrien, ada vitamin dan mineral bisa kita dapat. Pertama, saya biasanya paling senang dari yang alami. Karena kalau dengan makan yang tepat, makan yang cukup, itu akan tercukupi kebutuhan dia. Karena jujur saya termasuk yang begitu dulu MPASI, karbo, protein, lemak, jangan stunting. Karbo, protein, lemak, tumbuh seimbang, tumbuh tinggi, jangan stunting gitu. Tapi mikronutriennya saya miss tuh dok. Ini jangan sampai parents terlewatkan juga nih seperti saya, karena ternyata penting ya dok ya? Penting banget, karena di Opjin kan tadi udah banyak penelitian, demikian juga di anak dok. Banyak sekali penelitian yang menghubungkan zat besi udah pasti diberikan. Kemudian sekarang vitamin D. Dan itu sudah ada konsensus dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan dok, bahwa memang semua bayi kita harus berikan 400 IU per hari. Nah di mana sebetulnya dari makan bisa, tapi yang tadi saya bilang dia hanya 20% kita mencukupi. Itu tadi telur 40 IU. Ikan kembung, tuna salmon 100 gram itu cuma 150. Gede sih, tapi kan dia perlunya 400. Jadi mungkin kita perlu tambahkan. Tapi terus terang itu semua harus di bawah pengawasan dokter. Karena nggak bisa, manusia itu semua bayi berbeda-beda. Ya, walaupun kelihatannya sama umur 6 bulan, tapi beda. Pasti ada yang berbeda antara bayi A dan bayi B. Nah, idealnya kita harus cek kadar vitamin D. Ya, karena untuk tahu, seperti yang dokter Yasin bilang, kita harus tahu di mana nih basic dia. Nah, baru kita berikan vitamin D itu. Nah, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan darah berkala. Ini kita ngomong yang apa ya, yang benerannya nih, maksudnya yang legal, yang idealnya. Jadi kita harus cek kadar vitamin D-nya, kemudian kita berikan vitamin D. Boleh diberikan karena penelitian menyatakan vitamin D itu mikronutrien ya. Tadi kan makronutrien udah kita anggap tahu ya, Munma Biru Maika, sekarang ngomongnya mikronutrien. Vitamin D itu sangat berperan penting pertama di imunitas. Ternyata ada hubungannya loh. Anak-anak yang minum vitamin D dengan dosis yang tepat yang sesuai dengan anjuran dokter, kalau minumnya teratur dan kadarnya baik, mengurangi kekerapan batuk pilek. Kan sekarang batuk pilek banyak banget ya. Ya nggak sih, Fitur anaknya batuk pilek tiap capek bulan. banget. Capek deh, batuk pilek mulu. Batuk pilek terus. Batuk pilek. Nah, mana maunya olahraganya skating lagi, batuk pilek, dingin, batuk pilek, dingin, sembuh, skating lagi, batuk pilek lagi. Tapi ada penelitian banyak sekali yang menyatakan ternyata ada nih hubungan dengan pemberian vitamin D yang rutin dan sesuai anjuran dokter dengan mengurangi kekerapan batuk pilek pada si kecil. Nah, jadi nanti buat mama yang baru dengar, cek deh kadar vitamin D-nya. Nanti dokter akan memberikan Iya nih, aku nyampe dosisnya. pulang langsung cek deh kayaknya. Sekarang WA aku. sekarang. Ada anak saya. Di sini dicek langsung anak saya yang batuk pilek terus. Nah, jadi berikan. Tentunya tapi makanan tetap penting ya, karena telur itu juga penting sebagai protein, belum juga ikan yang lainnya. Tapi tetap mikronutrien tetap juga diperhatikan seperti itu. Jadi jangan sampai upaya kita dalam memenuhi makronutriennya itu jadi terhambat gara-gara misalkan anak jadi mudah sakit gara-gara ternyata mikronutriennya tidak tercukupi. Itu jadi kendala juga ya dok. Mungkin ada tapi tidak sesuai standarnya. Jadi harus dicek juga. Gitu. Itu hal-hal kecil yang kelihatannya tuh kecil dan kita miss, tapi sebenarnya itu bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya. Tumbuh kembang juga ya dok. Tapi sebenarnya ada nggak sih dok patokan atau tolak ukur bahwa kita sudah berhasil nih memberikan yang optimal di 1000 hari pertama tumbuh kembang anak dari mulai hamil dan pada saat anak sudah lahir gitu. Ada nggak sih dok patokannya? Biasanya kalau untuk anak, maaf duluan ya dok. Nggak apa-apa, dok. Jadi kalau anak ada, kita harus melihat tinggi badan. Jadi kita harus melihat parameter anak ya. Kita tuh tumbuh kembang, anak tuh nggak pernah lepas dari tumbuh kembang. Tumbuh tuh apa? Dia bertambah berat badan,
tinggi badan dan lingkar kepala. Ya, jadi berat badan itu 4 bulan pertama, Mam di rumah dia harus naik 1000 gram, artinya sekilo per bulan. Ya kalau nggak naik sampai segitu, nah kita harus cari tahu nih, kita dokter anak pasti ngecek, wah kenapa nih Bu, apa asinya kurang. Tapi saya sangat eksklusif, jadi biasanya saya tanya, ibunya makannya gimana. Mungkin lagi mual, apa kan abis ada baby blues dan sebagainya kalau baru lahiran kan. Nah udah gitu, pada yang kedua adalah tinggi badan. Dia harus naik tiap bulan, harus diukur tuh tinggi badannya. Tapi kalinya berat badan tinggi badan sih udah sering dilakukan ya dok ya. Tinggi badan itu harus naik 2-5 cm per bulan. Satu lagi lingkar kepala, ini kadang-kadang suka lupa nih. Padahal lingkar kepala itu penting banget Fitrop untuk lihat kemajuan pertumbuhan otaknya. Nah kita kan penting banget nih otak buat si kecil untuk supaya dia menjadi cerdas di kemudian hari kan. Nah dia harus naik per bulannya itu 1-3 cm. Jadi lahir tuh biasanya 34-36 cm lingkar kepalanya, 1 tahun harus di 46-48 gitu. Nah itu dari pertumbuhan, perkembangannya dari kemampuan dia motoriknya. Bagaimana nih motorik kasarnya? Kita harus ngelihat juga nih Mams, apakah 4 bulan harus tengkurap sendiri, 5 bulan tengkurap bolak-balik, duduk 7 bulan, berdiri 9 bulan, 1 tahun harus jalan. Nah kalau belum, jangan ditunggu sampai ntar aja deh kan kata orang ngomong dulu baru bisa jalan. Ada yang ngomong gitu ya dok ya, tungguin aja, itu salah, nggak seperti itu. Karena semua berjalan bersamaan. Kemampuan berbicara juga harus diperhatikan nih. Jadi waktu lahir, baru lahir 1-2 bulan, dia kuing yang tapi 5-6 bulan dia sudah harus babbling. Babbling itu gini, ta. Iya. 1 tahun dia udah nggak gitu lagi. 1 tahun udah ngomong, mama, papa, udah nggak boleh loh 1 tahun basi hawa. Itu berarti ada keterlambatan. Dengan kita awal tahu namanya red flag. Jadi kalau kita curiga, kok 1 tahun belum ngomong ya? Nah itu udah red flag, harus segera utarakan kepada dokter. Karena kan di rumah juga kita harus tiap bulan ke dokter loh, ke dokter anak untuk vaksinasi. Betul. Jangan lupa nih, tadi belum kita omongin, imunisasi itu penting banget untuk melindungi dia terhadap berbagai penyakit. Jadi tiap bulan biasanya kalau ke dokter akan kita ukur tuh berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Biasanya saya akan mencari tahu juga perkembangannya. Gimana Bu, udah bisa apa? Itu ada sebenarnya, mohon tinggal lihat aja. Di semua buku kelahiran ada perkembangan usia-usianya. Tiap bulannya. Jadi centang aja. Ya, dok, ya? Milestone, betul. Itu harus dilihat. Satu lagi yang suka lupa, motorik halus nih Fitrop. Kalau motorik kasar orang tua udah ngerti, pasti panik. Dok, anak saya kok belum duduk ya, padahal udah mau makan gitu ya. Jadi orang tua udah aware, tapi motorik halus kadang-kadang terlupakan. Motorik halus itu adalah kemampuan tangannya, koordinasi mata, tangan, dan otaknya. Jadi jangan pakai sarung tangan nih. Kan sekarang banyak nih ibu-ibu takut anaknya dipakai sarung tangan. Padahal kalau dokter anak menyatakan nggak boleh. Kenapa? Karena ada fungsinya. Tangan itu nanti dia pertama nyakar, tapi lama-lama dia tahu, oh sakit ya, jadi akan berhenti. Nah kalau kita pakaikan sarung tangan, dia motorik harusnya tidak berkembang. Ada tuh pasien aku sampai 5 bulan masih menggenggam. Padahal kami sebagai dokter anak, kebetulan saya memperdalam neurologi, nggak boleh loh 5 bulan menggenggam, berarti ada sesuatu di otaknya dia. Ternyata juga ada karena kebanyakan pakai sarung tangan, nggak boleh. Karena dia harus megang. 5 bulan dia sudah harus bisa pegang mainan, meraih. 6 bulan dia sudah harus pegang, misalnya kita kasih mainan, dia udah pindah-pindah gini nih. Harusnya 7 bulan dia udah mulai ngelempar. Jadi kalau ngelempar jangan dimarahin ya Mam ya. Kadang-kadang kan maksudnya gini, udah capek-capek rumahnya berantakan gitu loh dok. Karena anaknya tuh ngelempar sana buang sana, padahal itu adalah kepandaian dia. Oh itu salah satu ininya ya. Nah itu salah satu. Jadi satu lagi interpersonal. Jangan lupa lihat kontak mata ya Mams ya. Kontak mata itu penting. Jadi kalau kita baru lahir kita ajak ngobrol, 2 bulan tuh dia udah ngeliat kita udah tertawa. 6 bulan sudah bisa bermain ciluk-bak. Kalau kita ajak main ciluk-bak, kita tutupin, kan biasanya kita sambil mandiin, kasih penutup selimutnya, dia ketawa gembira, itu artinya bagus. Tapi kalau kita ajak ketawa, dia cuma bengong ngelihat kayak memandang kosong, hati-hati loh. Berarti dia tidak ada kontak interpersonal. Takutnya bisa menjadi autis. Nah, autis itu kan perlu terapi yang panjang. Tapi kita bisa tahu dari awal. Kalau dari awal kita tahu, kita bisa intervensi dini namanya. Kayak tadi misalnya belum jalan umur 1 tahun, berarti kan kita mesti waspada. Loh, kan harusnya dia udah mulai dong gitu. Nah, jadi harus ke dokter untuk utarakan untuk kita lakukan intervensi. Kita bisa berikan fisioterapi, atau misalnya belum bisa bicara, kita berikan terapi bicara. Berarti memang sepenting itu ya. Berarti kalau bisa dibilang, alhamdulillah mama aku dulu Celemet. Enggak, bukan. Mama aku berarti dulu menstimulasi motorik halusnya lancar. Sampai sekarang lancar motorik halus saya kalau ke suami. Tatapan, terus gerakan tangan tuh lancar banget. Itu iya.
Itu penting. Berarti memang stimulasi dari kecil sampai itu tuh sangat penting sampai besar ya dok ya. Tinggal gitu Iya. Itu kan berarti ini semua tuh berkat peranan mama aku dulu waktu mengajarkan stimulasi halus ya kan, motorik halus. Ya kan. Jadi kalau misalkan tanggal-tanggal tua tuh udah bisa motorik halus itu kepake bun. Gini, gitu ya kan, senyum. Ya. Keren banget. Tapi kalau dari kehamilan, iya. Terima kasih mama udah mengajarkan, udah mensimulasi motorik halus. Optimal, Iya, optimal banget. Jadi kepake kan motorik halusnya. Tapi kalau dari kehamilan nih dok, gimana patokannya kita bisa tahu bahwa memang semuanya sudah tercukupi nutrisinya, sudah optimal. Jadi uniknya kalau di kehamilan ya, itu kebesaran yang maha kuasa juga ya. Itu kita ada satu organ namanya plasenta. Ya. Nah memang plasenta ini punya peranan sangat penting. Jadi dia akan berusaha untuk mensarikan lah kira-kira bahasa awamnya, mensarikan nutrisi, cadangan nutrisi yang ada tubuh ibu untuk bisa cukup untuk bayinya. Jadi sehingga pada kondisi tertentu ibunya mungkin biasa-biasa aja, nggak nyadar kalau ada kekurangan zat tertentu, tapi bayinya baik-baik aja, tumbuh kembangnya bagus. Tapi suatu ketika manakala kekurangannya sangat ekstrim, ya akhirnya ibu juga mengalami komplikasi. Ya, jadi justru pada ibu hamil justru harus waspada. Kenapa? Karena itu tadi si bayi mungkin nggak akan kenapa-napa, tapi lama-lama ibunya akan habis tuh. Kayak terserap gitu Iya ya. kan, semua kan mau nggak mau dari ibu kan. Misalnya si ibu kekurangan zat besi, mau nggak mau si anak harus dapat zat besi juga kan. Iya. Tapi nggak lantas si anak langsung kekurangan zat besi juga, karena dia akan mengambil sebanyak-banyaknya zat besi yang di tubuh ibu, sehingga si ibu nanti akan memecah ya hemoglobin makin lama makin rendah, tahu-tahu datang udah lemes, udah dalam kondisi yang berat. Nah maka itu salah satu hal yang paling penting adalah pemantauan atau antenatal care. Nah, kalau kehamilan kita nggak bisa mengharapkan 100% pasti akan happy gitu ya, bebas masalah, nggak mungkin ya. Maka itu WHO dalam guideline-nya dia menyebutkan bagaimana agar kehamilan itu si ibu menjalani positive pregnancy experience. Jadi mendapatkan pengalaman yang positif selama hamil. Bukan happy-happy terus ya. Bisa aja ada ups and down, ada masalah, tapi kita punya cara dan bisa mendeteksi dan bisa menanganinya. Betul. Sehingga kalau kita lihat outcome secara fisik yang bisa kita amati, misalnya tumbuh kembang janin baik, gitu ya, dari waktu ke waktu si bayi itu on track, diamati melalui pemeriksaan rutin tadi. Lalu melalui ibu kita juga bisa melihat kondisi fisiknya, kan setiap kontrol tekanan darah diukur, ditimbang dan lain-lain, kita bisa mengamati apakah si ibu dalam kondisi cukup atau tidak, atau bahkan kelebihan ya, obesitas terlalu naik berat badannya. Selanjutnya penting sekali untuk kita juga memotivasi ibu untuk melakukan aktivitas yang positif. Karena apa yang dilakukan si ibu itu akan berdampak nanti kepada anak. Tadi bicara, stimulasi, yang suka mendengarkan musik pendengarkan, yang suka mengaji pendengarkan bacaannya gitu, yang suka bicara, ajak juga suami terlibat untuk bicara dengan si bayi dalam kandungan, ya disentuh gitu kan, bergerak, lalu ciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi si ibu secara psikologi gitu kan. Makanya dalam kehamilan ini, dalam mencegah atau meminimalisir berbagai macam komplikasi, kita perlu melibatkan gak hanya si ibu, nggak sendirian, suami utamanya dan lingkungannya dia, gitu kan. Kalau suami ya pastilah kan bikin anak tuh kerjaan berdua ya, cuma bikinnya doang habis itu hilang kan. Tapi kan dampinginnya, ya kan cuma istilahnya minjem tubuh ibu doang, tanggung jawabnya tetap suami dong, nyupupin dan lain-lain ya. Sampai dia lahir, stimulasi juga berdua gitu kan. Dan juga yang paling penting adalah support system. Ya, bagaimana keluarganya mendukung, lalu bagaimana layanan kesehatan di sekitar si ibu hamil ini juga siap untuk menanggapi berbagai keluhan dan kondisi si ibu. Jadi memang kompleks ya. Tapi prinsipnya ya outcome-nya bagaimana? Memang nggak ada secara teori detail ya, listnya harus begini-begini, nggak ada. Tapi kita bisa mengamati secara umum tumbuh kembang si bayi on track, lalu juga si ibu tidak mengalami masalah kesehatan yang cukup serius, semua tertangani. Nah, kita harapkan dari kondisi itu si bayi akan lahir dengan kondisi yang baik, siap untuk menjalani stimulasi lebih lanjut. Istilahnya modalnya udah disiapin dari kandungan. Dan kalau dibilang parenting itu nggak ada sekolahnya, betul ya dok ya. Meskipun podcastnya banyak ya parenting, tapi kita nggak pandai-pandai rasanya. Yang kedua, cuma 9 bulan loh kita disiapin. Umpamanya orang nggak siap hamil 9 bulan untuk nyiapin jadi ibu yang hari pertama udah harus tahu ngapain. Itu nggak mudah kan. Jadi memang ya kita sebagai orang tua juga atau calon orang tua juga mulai menyadari bahwa kita tuh mungkin perlu banyak belajar. Dan kalau mengenai nutrisi,
kenapa kita harus menekankan pada calon orang tua? Karena pada 12 minggu pertama kehamilan, itu challenge-nya cukup lumayan. Disitulah terjadi perkembangan semua organ. Semua organ, terutama otak ya. Nanti berikutnya dia hanya membesar, tapi perkembangan strukturnya, terutama otak dan lain itu terjadi 12 minggu pertama. Dan itu masa yang krusial. Di 12 hari pertama? 12 minggu pertama. 12 minggu pertama, okay. Dan itu masa yang krusial pertama, kenapa? Karena si ibu biasanya baru nyadar hamil mungkin 5-6 minggu. Belum lagi yang malah suatu kandungan, ntar aja deh suatu kandungannya gitu kan. Atau pada kondisi ibunya mengalami mual, berlebihan, muntah, atau macam-macam kondisi yang nggak nyaman sehingga dia nggak bisa makan. Jadi persiapan ini sebenarnya ya mulai dari kita bersiap diri menjadi orang tua, gitu kan. Makanya sebaik-baik semua direncanakan gitu. Direncanakan aja kita masih suka kadang-kadang lost gitu. Rasanya tidak maksimal. Iya, berarti maksimal. Tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Yasin dan juga Dr. Atila bahwa memang ternyata mempersiapkan masa depan anak itu tidak hanya dari begitu anaknya lahir, tapi memang jauh sebelum itu. Bahkan kalau bisa dari saat kita mempersiapkan kehamilan semua itu sudah harus disiapkan. Dari bukan hanya psikologi ibu, psikologi suami juga ya, kesiapan suami dalam mendampingi istri, lingkungan juga, support system juga. Tapi memang secara fisik juga memang ternyata harus disiapkan dan sepenting itu untuk menunjang masa depan anak. Karena memang daripada saat hamil, dari 12 minggu awal pertama kehamilan aja, memang strukturnya itu sudah dibentuk. Disitulah pertama kali dibentuk. Dan disitulah kita harus mempersiapkan nutrisi dengan sebaik mungkin. Karena memang core awalnya dibentuk di situ. Dan ini juga bisa jadi merubah mindset juga. Bahwa ntar aja deh mempersiapkan masa depan anak pas anaknya lahir. Justru pada saat kita hamil itu, apa yang dimakan oleh ibu, nutrisi yang dimakan oleh ibu, itulah yang akan menjadi core inti pembentukan anak yang akan tentunya pasti mempengaruhi anak begitu lahir hingga nanti ke depannya begitu tumbuh besar, bukan hanya di 1000 hari pertama anak aja, tapi juga bahkan mempengaruhi sampai ke nanti masa depannya. Oleh karena itu ya sebisa mungkin dari nutrisi, asupan, kita memang sebisa mungkin yang ideal ya. Vitamin-vitamin itu tidak bisa semuanya kita dapatkan dari makanan secara optimal ya. Itu vitamin D aja dari makanan kita hanya bisa dapat 20%. Terus gimana dong caranya kita memenuhi kebutuhan vitamin D kita? Bertanya-tanya, tidak usah khawatir karena sekarang kan udah ada Fortidi. Itu jadi selain Immunpet, dari Varia juga punya Fortidi yang merupakan suplemen vitamin D dengan sediaan terlengkap. Tersedia dengan soft kapsul 1000 IU dan 2000 IU untuk dewasa. Ini untuk moon moms yang mungkin sedang mengandung atau mempersiapkan kandungan, jangan sampai defisiensi vitamin D ya, itu harus dipersiapkan, bisa diminum soft kapsul 1000 IU dan 2000 IU-nya. Nah, untuk anak-anaknya juga ada, itu sirup 400 IU rasa stroberi dan 1000 IU rasa jeruk untuk anak-anak. Kalau misalkan nanti vitamin D-nya sudah tercukupi, makronutriennya sudah tercukupi, jangan sampai anak mudah sakit juga. Jangan lupa dipikirkan juga, disiapkan juga itu suplementasi zinc dan vitamin C-nya. Nggak usah khawatir, kan udah ada Immunpet, suplemen kesehatan anak yang mengandung vitamin C dan zinc yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh anak dan membantu mempercepat penyembuhan. Tersedia dengan rasa apel merah manis yang disukai anak-anak yang menggunakan teknologi Taste Right and Zinc Plus, jadi nggak ada itu yang namanya rasa besi dari zincnya. Dan ada 3 sediaan juga, yaitu drops 15 ml untuk usia 1-2 tahun, ada sirup 60 ml, dan yang terbaru ada sirup 120 ml untuk usia 2-11 tahun. Nah, kalau misalkan bertanya-tanya terus, sekarang tuh banyak berita-berita di luar yang vitamin-vitamin palsu lah, yang nggak asli, makanya nggak usah khawatir. Itu bisa langsung tanya ke dokternya, bisa langsung ke apotek terdekat, atau bisa kunjungi official store dari Varia di marketplace pilihan Moon Parents supaya terjamin keasliannya. Nah, jadi itu dia, sangat penting sekali ya dok ya, kita jangan sampai hanya fokus sama makronutrients, tapi ternyata mikronutrients juga memegang peranan-peranan yang sangat penting, meskipun dia namanya mikro tapi impact-nya makro ya dok ya, ternyata itu sangat penting. Jadi tentunya untuk Moon Parents semua yang sedang mempersiapkan kehamilan, bisa diperhatikan juga asupan-asupan nutrisinya. Nah, untuk Moon Parents yang mungkin anaknya sudah lahir dan ingin mengejar 1000 hari pertama kelahiran,
1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari lahiran capek ya dok ya. 1000 hari 3 pertama tahun hamil lelah ya bun. 1000 hari pertama kehidupan ya. Nah, kita doakan juga mudah-mudahan Non Parents bisa memberikan bukan hanya nutrisi tapi juga stimulasi yang optimal demi anak-anak yang sehat dan juga memiliki masa depan yang gemilang. Insya Allah, amin. Baik dokter, terima kasih banyak untuk waktunya dan terima kasih banyak untuk ilmunya. Sangat bermanfaat banget untuk saya, sudah punya 2 anak. Masih banyak ternyata info-info baru yang ternyata sangat penting banget ya dok. Dan tentunya mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat untuk calon Moon Parents dan juga Moon Parents semua yang sudah menyaksikan. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di podcast Jagoan Pelindung Anak berikutnya. Sampai jumpa.